Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cetak yang saya cintai, pada kesempatan hari ini saya ingin memberikan atau berbagi pengalaman dari saya. Beberapa tahun yang lalu ada teman yang bilang, jasa sablon itu apakah bisa berkelanjutan? Apakah masih punya prospek gitu. Nah teman-teman, saya sampaikan, saya sedikit bercerita untuk usaha sablon. Yaitu yang pertama adalah sablon itu jasa pelayanan, melayani teman-teman, melayani saudara yang membutuhkan jasa sablon. Lalu apa saja yang bisa kita kerjakan untuk teman-teman atau saudara kita? Jadi yang pertama saya sampaikan bahwa jasa sablon ini masih sangat berpeluang, terutama bagi desa di wilayah sekitar kita. Mungkin jarak antara 1 kilo sampai 10 km itu ketika masih ada pengusaha ataupun home industri atau usaha makanan, usaha fashion, itu masih berpeluang untuk menggunakan jasa sablon ini. Kemudian yang saya sampaikan lagi adalah ketika kita fokus pada sablon, maka kita harus memaksimalkan untuk usaha ataupun pengembangannya. Yaitu sablon ini tidak hanya untuk khusus kita berjualan jasa saja, tetapi kita juga bisa berbisnis ataupun jual beli dari jasa kita maupun dari teman-teman yang menjadi mitra kita. Jadi yang saya sampaikan pada kali ini adalah coba kita sedikit membedah apa sih usaha sablon dan bisnis ataupun usaha turunannya. Jadi saya sampaikan bahwa kita punya teman di antaranya percetakan dengan mesin yang mungkin agak besar, dengan Hamada, dengan mesin mungkin juga dengan mesin digital. Jadi itu bisa menjadi mitra kita. Kemudian untuk bisnis souvenir, jual beli souvenir, ini juga masih berpeluang untuk kita. Jadi ketika di sekitar kita ada mungkin toko souvenir maupun home industry, itu menjadi target kita sebagai mitra. Jadi sahabat mulia yang saya hormati, menjadi bagian dari kita semuanya bahwa kita masih punya banyak peluang di bisnis ataupun di usaha sablon ini. Baik, saya menyampaikan yang bisnis turunannya adalah saya sendiri usaha sablon ini tidak hanya di sablon saja, tapi juga di percetakannya. Kita nggak harus mempunyai mesin cetak yang besar. Jadi kita bisa kerjasama. Contohnya apa? Kalau kita ada saudara ingin undangan, maka ini saya berikan contoh. Kita punya contoh undangan, katalog undangan. Meskipun ini sangat sederhana, tapi ini adalah contoh-contohnya. Yang ini bisa kita sablon untuk isinya, untuk data-datanya, ataupun bisa kita berikan ke teman yang usaha cetak dengan mesin yang agak besar, mesin toko ataupun mesin Hamada ataupun yang lebih besar lagi. Tinggal pesanan dari yang mau order berapa. Ini sebagai contoh-contoh saja untuk undangan. Jadi yang kedua, ini kita bisa mengerjakannya tanpa kita lebih capek untuk mendesain, karena di belangko undangan atau kata undangan sudah ada. Kemudian yang kedua teman-teman, kita juga bisa, meskipun hanya tukang sablon,
kita juga bisa bikin brosur. Nah, brosur ini adalah dicetak dengan mesin yang lebih besar. Ketika pesanannya mungkin bisa 1000 lembar dan seterusnya. Kalau dicetak yang cuman sedikit, mungkin 100 lembar, itu kita bisa dengan mitra yang dicetak digital. Jadi itu lebih praktis dan lebih cepat. Juga di samping itu untuk kita dengan percetakan, kita juga bikin kalender juga. Kalender kita desain, nggak harus desain sendiri. Kalau bisa desain sendiri akan lebih bagus, tapi kita bisa juga untuk meminta ataupun kerjasama dengan desain grafis untuk settingnya. Jadi kita bisa mengerjakan kalender meskipun hanya tukang sablon. Kemudian teman-teman, nah ini juga kalender yang blanko. Jadi kita cuman dicetak di sini saja. Ini bisa sablon biasanya, karena kalau percetakan besar, kalau cuman pesannya 50 atau 100, 200 itu akan ya menyita waktu juga dan biayanya lebih besar. Maka dengan kalender blanko ini kita hanya cetak satu warna di kopnya, itu akan lebih irit dengan di sablon. Kemudian teman-teman juga melayani untuk pesanan surat Yasin, buku Yasin seperti ini. Jadi ini tidak begitu sulit karena di blanko sudah ada, untuk buku isiannya sudah ada. Jadi kita hanya tinggal memberikan covernya saja. Jadi cetak digital, covernya, kemudian kita finishing, pengeleman, kemudian dipotong, disisir, dirapikan. Gitu. Jadi untuk usaha sablon kita juga bisa merambah ke percetakan. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, oke, sebelum saya lanjut, kalau ini bermanfaat bisa dibantu subscribe-nya dan loncengnya nyalakan, karena saya akan memberikan banyak pengalaman saya yang semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke, saya lanjut. Kemudian kembali ke sablon dan bisnis turunannya, bahwa ini adalah satu contoh kipas undangan. Saya tidak membuat kipas sendiri, namun punya teman yang produksi kipas undangan ataupun kipas souvenir. Jadi kita bisa bekerja sama dengan teman-teman produksi kipas, bisa ngambil jasa sablonnya, juga kita bisa berjualan dengan menjual souvenir kipasnya. Jadi kita dengan mitra, dengan produsen kipas bekerja sama. Jadi kalau ada order kipas, kita juga bisa melayani. Dan order yang lainnya, order kipas misalkan kalau kipas batik, kita ambil mungkin di gagangnya, sablon gagangnya, itu sangat mudah untuk nyablonnya juga. Kemudian ada lagi yaitu untuk centong souvenir di sablon di gagangnya juga. Ini kita juga bisa kerjasama dengan toko souvenir, toko grosir, alat rumah tangga. Kemudian lagi juga ada untuk talenan, ini sama dusnya, jadi talenan sudah sekalian packingnya. Dan sekalian untuk packing ini adalah kita sendiri juga yang buat. Kita beli kertas, kita masuk ke jasa ngeponnya untuk garis-garis pemotongan untuk dusnya. Sama dengan dus kipas undangan, dus kipas souvenir, ini juga sama kita buat sendiri, dan bisa masuk dengan tadi yang jasa percetakan, jasa ngeponnya. Jadi kita bisa bekerja sama. Jadi nggak harus kita sendiri punya mesin sendiri, enggak.
Kemudian untuk yang lebih kecil lagi, ini adalah dus untuk pisau souvenir yang biasanya kita bisa mengambil ini sebagai contoh saja. Ini pisau souvenirnya, jadi sebesar ini, dan juga bisa disablon juga di gagangnya. Kemudian teman-teman ada lagi, yaitu untuk talenannya. Ini juga ada sebagai contoh saja. Ini sebagai order yang bulan-bulan kemarin, belum lama. Jadi kita bisa ngambil souvenir dari teman yang membuat talenan ini, dan kita yang sablonnya. Sablon 2 warna, dan mungkin lain kali bisa saya sampaikan bagaimana cara nyablon talenan yang setebal ini 1 cm lebih dikit. Oke teman-teman, barangkali ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit sharing dari saya bahwa jasa sablon itu bagi saya tidak hanya melayani untuk jasa sablonnya saja, tapi juga kita bisa merambah ke percetakan dengan mesin yang lebih besar, dan juga kita bisa usaha, bisa jualan dengan berjualan souvenir, baik itu yang dicetak dengan mesin maupun yang harus dicetak dengan sablon manual. Demikian teman-teman semuanya. Bagi yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.